Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah Minggu tanggal 4 Agustus tahun 2024 tertulis dalam kitab Keluaran pasal 16 ayat yang kedua hingga ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, "Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali, berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka masak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari." Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, "Petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami?" Lagi kata Musa, "Jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, salah satu kebutuhan hidup kita adalah makanan. Tentunya makanan adalah suatu hal yang kita butuhkan untuk metabolisme tubuh kita, agar kita mampu bertahan hidup, mampu mengerjakan berbagai hal dalam hidup ini. Oleh karena itu kita tidak bisa mengesampingkan kebutuhan akan makanan. Setiap hari tentunya kita butuh makan, apakah itu pagi, siang, atau malam. Sebelum bekerja kita sudah makan, atau di saat kita sudah selesai bekerja dan lapar, kita tentunya butuh makanan. Apapun profesi kita, dimanapun kita bekerja, apakah di rumah, di ladang, di pasar, di kantor, atau di tempat yang lain, pasti kita butuh makanan. Bahkan makanan juga dikaitkan dengan tradisi, budaya, kebiasaan, rasa penghormatan. Tak jarang jika kita berkunjung ke rumah kerabat, bisa saja kita disuguhi makanan. Atau pergi rekreasi, juga bawa makanan. Anak mau sekolah juga pasti bawa bekal makanan. Bahkan orang Batak dalam tradisi budayanya juga tak terlepas dari apa yang namanya makanan. Sebelum mengerjakan suatu pekerjaan, atau setelah itu, atau dalam rangka mensyukuri satu hal, juga sering disertai dengan makanan. Sebelum diskusi atau rapat, biasanya makan terlebih dahulu. Dalam beberapa pertemuan sebelum rapat, juga biasanya disediakan makanan. Tujuannya supaya lebih fokus mendiskusikannya, supaya tidak kelaparan. Kalau rapat tetap dilangsungkan tanpa makan, padahal semua sudah kelaparan, perut mulai keroncongan, maka rapatnya bisa saja tidak berjalan lancar. Peserta bisa saja pulang satu persatu, atau rapat itu akan gaduh karena semuanya sudah lapar. Namun kalau sudah makan, dan apalagi sudah kenyang, semuanya jadi tenang. Benar apa yang dikatakan pepatah, gendang gendut tali kecapi, kenyang perut, senanglah hati.
Hanya saja jangan sampai terlalu kekenyangan, karena nanti bisa cepat mengantuk dan akhirnya ketiduran. Ada begitu banyak dampak dari makanan. Bahkan katanya masalah kampung tengah ini juga kadang begitu riskan sekali. Maraknya tindakan kejahatan juga tak terlepas dari masalah perut. Sepertinya persoalan kampung tengah lebih riskan dari persoalan yang lain. Bahkan kadangkala dalam kondisi yang begitu terjepit, urusan perut lebih tajam dari pisau bermata dua. Sehingga dengan demikian banyak orang yang menghalalkan segala cara, gak peduli apakah itu salah atau tidak, yang penting bisa makan. Sehingga dengan demikian banyak orang yang menghalalkan segala cara, tidak peduli apakah itu salah atau tidak, yang penting bisa makan. Jemaat yang terkasih, sejajar dengan hal itu juga yang kita lihat dari firman Tuhan saat ini, yang mengesahkan sungut-sungut dari bangsa Israel yang berkaitan dengan makanan. Saudara terkasih, firman Tuhan saat ini mengesahkan situasi perjalanan hidup bangsa Israel yang sudah keluar dari perbudakan Mesir. Tentunya ada sukacita dalam benak mereka karena sudah lepas dari perbudakan yang mereka jalani selama 430 tahun di Mesir. Dan untuk membawa Israel keluar dari Mesir, Tuhan telah memilih hambanya Musa menjadi pemimpin atas bangsa yang besar itu. Dengan kekuatan tangan Allah yang teracung, bangsa Israel dapat bebas dari perbudakan bangsa Mesir. Awalnya mereka merasa sangat bahagia karena telah dibebaskan dari perbudakan itu. Namun tak lama setelah itu, sekitar 15 hari kemudian, setelah mereka tiba di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai, muncullah sungut-sungut dari antara mereka terhadap Musa dan Harun. Adapun kata sungut-sungut di sini menggunakan kata lun dalam bahasa Ibrani yang artinya komplain, kecewa, tidak menerima situasi, dan menggerutu. Adapun alasan mereka bersungut-sungut adalah karena di padang gurun itu tidak ada makanan. Akhirnya mereka menyesal telah keluar dari Mesir dengan keadaan yang demikian, seolah mereka akan mati konyol di padang gurun itu. Mereka berpikir lebih baik mati di Mesir karena hukuman daripada mati konyol karena kelaparan. Justru bangsa itu menyalahkan Musa yang telah membawa mereka keluar dari Mesir. Mereka menganggap bahwa Musa sengaja membawa mereka supaya mati kelaparan di padang gurun. Bangsa Israel saat itu tiba dalam titik kejenuhan yang paling puncak. Mereka kecewa betul dengan Musa. Ternyata apa yang mereka peroleh tidak seindah yang mereka duga. Semuanya ibarat fata morgana belaka. Jemaat yang terkasih, di sini kita melihat bagaimana berlaku bangsa Israel yang terlalu cepat menyimpulkan sesuatu tanpa dasar yang jelas. Sepertinya apa yang telah Tuhan perbuat bagi mereka belum cukup. Ada begitu banyak perbuatan Allah yang telah terjadi di luar nalar berpikir manusia, mulai dari 10 tulah bagi bangsa Mesir dan juga penyertaan Tuhan yang membawa bangsa Israel melewati laut Teberau. Namun itu pun tidak menjadikan mata rohani mereka untuk mengenal dan percaya kepada Tuhan Allah Israel. Justru semua yang telah Tuhan perbuat seolah sirna, tidak berarti apa-apa bagi mereka, hanya oleh karena perkara makanan. Sesungguhnya Tuhan sanggup memberikan makanan di saat kapanpun juga. Namun ketidaksabaran bangsa itu untuk menunggu akan waktu Tuhan yang tepat membuat mereka jatuh dalam dosa sungut-sungut. Akhirnya suasana yang riang gembira itu berubah menjadi sunyi, senyap, mencekam, buyar seketika karena sungut-sungut. Saudara terkasih, ini menjadi perenungan bagi kita, agar jangan sampai oleh karena hal yang sederhana membuat persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan sesama menjadi rusak. Janganlah oleh karena makanan, janganlah oleh karena kebutuhan hidup, janganlah oleh karena sesuatu hal di dalam hidup ini membuat persekutuan kita menjadi rusak. Namun mari kita berhikmat
menjalani hidup ini, berserah sepenuhnya kepada Tuhan yang sanggup memberikan apa yang terbaik melebihi apa yang kita pikirkan. Saudara yang terkasih, selanjutnya lewat kisah ini kita menyimak bagaimana perilaku bangsa Israel yang bersukut-sukut itu adalah suatu hal yang tidak terpuji, di mana mereka justru mencap buruk Musa yang telah membawa mereka keluar dari Mesir. Seharusnya mereka berterima kasih dengan itu semua, tapi ini tidak demikian. Saudara mungkin pernah melihat orang yang bersukut-sukut. Biasanya orang yang demikian menggerutu, bicara komat kamit, berani bicara di belakang dengan raut wajah yang kesal. Banyak hal yang membuat seorang itu bersukut-sukut, tapi satu hal yang menjadi penyebabnya adalah karena perbedaan pemahaman, perbedaan persepsi, perbedaan pendapat, ketidaksetujuan dengan apa yang sedang terjadi. Sukut-sukut bangsa Israel membandingkan situasi di Mesir dengan situasi di padang gurun Sin. Menurut mereka, situasi di Mesir jauh lebih baik ketimbang di padang gurun Sin. Hingga saat ini, ada begitu banyak orang yang senang membanding-bandingkan yang satu dengan yang lain. Ada saja yang berkata, dulu nggak seperti itu, tapi kenapa sekarang jadi seperti ini? Sering kita membanding-bandingkan antara yang dulu dengan yang sekarang. Di mana-mana hal itu sering terjadi. Ada juga yang membandingkan antara yang satu dengan yang lain, antara pemimpin yang lama dengan pemimpin yang baru, antara yang lama dengan yang baru. Yang satu mengatakan yang lama lebih bagus, yang lain mengatakan yang baru lebih bagus. Artinya, semua orang punya penilaian tersendiri dan pembanding masing-masing. Dan hal itu menjadi dasar bagi mereka untuk bersukut-sukut. Di tengah lingkungan pekerjaan, bahkan di tengah lingkungan gereja, hal itu sering terjadi. Akibatnya, suasana damai sulit tercapai. Bahkan paling meresahkan jika hal itu terjadi di tengah keluarga, di mana bisa saja terjadi orang tua bersukut-sukut membanding-bandingkan anaknya sendiri dengan anak tetangga, atau membandingkan istrinya dengan istri orang lain, membandingkan suaminya dengan suami orang lain. Akibatnya ruwet. Disinilah kita perlu memahami bahwa tidak ada gunanya bersukut-sukut dan membuat perbandingan antara yang satu dengan yang lain. Hal yang terbaik adalah mensyukuri apa adanya yang kita miliki. Hidup ini adalah anugerah. Syukuri apa adanya. Syukuri apa yang Tuhan berikan kepadamu. Jangan bersukut-sukut, jangan banding-bandingkan. Seperti lagu Farel, ojo dibanding-bandingke, jangan membanding-bandingkan. Saudara yang terkasih, hal berikut yang kita lihat di sini adalah bagaimana Tuhan merespon sungut-sungut dari bangsa Israel itu dengan berkata lewat Musa bahwa ia akan memberikan umatnya makanan yang lain daripada yang lain dengan cara yang tak pernah terpikirkan mereka, namun akan membuat mereka kenyang dan berkecukupan senantiasa. Apa yang Tuhan berikan adalah dengan menurunkan dari langit hujan roti bagi mereka. Kalau zaman sekarang, biasanya roti itu dari pabrik dan kita beli di warung. Namun ini luar biasa, langsung dari surga. Artinya di sini kita dapat memahami bahwa Tuhan sanggup melakukan apa yang tidak biasa, apa yang mustahil bagi kita. Adapun roti dari surga itu disebut dengan manna. Dalam bahasa Ibrani disebut manhu, yang artinya apakah ini? Karena memang mereka belum pernah melihat sebelumnya, sehingga bertanya, apakah ini? Adapun manna akan turun di pagi hari, lalu mereka kumpulkan untuk mereka makan pada hari itu juga. Adapun manna itu warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Itulah yang mereka olah menjadi roti. Tetapi lewat peristiwa itu, Tuhan juga menguji umatnya itu. Apakah mereka akan mencukupkan dirinya dengan apa yang ada pada mereka atau tidak?
Dan apakah mereka akan menghormati hari Sabat atau tidak? Sebab mana yang Tuhan turunkan pada hari yang ke-6 akan lebih banyak 2 kali lipat dibanding hari-hari sebelumnya, supaya mereka tidak bekerja pada hari yang ke-7. Di sini ujian itu diperhadapkan kepada mereka. Saudara yang terkasih, apa yang Tuhan nyatakan itu tidak perlu ditunggu lama-lama oleh bangsa yang bersungut-sungut itu, sebab pada keesokan harinya mereka sudah menikmati roti dari surga pada pagi hari. Demikian juga pada petang hari Tuhan menurunkan burung puyuh menjadi makanan mereka. Adapun makanan itu Tuhan berikan kepada bangsa itu selama mereka di perjalanan 40 tahun lamanya, hingga mereka tiba di tanah Kanaan. Jemaat Tuhan, Musa mengingatkan bangsa itu bahwa sesungguhnya alamat sungut-sungut mereka itu bukanlah kepada Musa dan Harun, tetapi kepada Tuhan. Dan Tuhan telah mendengarkan apa yang mereka sungut-sungutkan itu. Musa dan Harun adalah manusia biasa yang tidak dapat memberi jawaban atas sungut-sungut bangsa Israel. Dengan kata lain, Musa hendak mengatakan agar mereka berhenti bersungut-sungut dan tetaplah percaya serta bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan Allah telah menurunkan roti kehidupan bagi umatnya. Jemaat yang terkasih, seperti bangsa Israel yang berjalan melewati padang gurun, demikian halnya kita dibaratkan berjalan di tengah dunia ini, melewati padang gurun, melewati berbagai kesulitan, melewati berbagai pergumulan yang kadangkala membuat kita takut dan khawatir. Dan hal itu sering membuat kita jatuh dalam sungut-sungut. Apakah sungut-sungut itu kita arahkan kepada sesama kita manusia atau bahkan kepada Tuhan? Tak jarang orang menyalahkan Tuhan atas setiap kondisi yang sedang ia alami. Bahkan tak jarang orang membandingkan masa lalunya dengan masa sekarang. Bisa saja seseorang itu merasa hidupnya lebih nyaman dan tentram sebelum mengikut Tuhan Yesus. Ada saja orang merasa hidupnya lebih sejahtera sebelum ia rajin ke gereja. Banyak orang bersungut-sungut dan membanding-bandingkan yang satu dengan yang lain. Saudara yang terkasih, lewat firman Tuhan saat ini, kita diingatkan untuk tidak bersungut-sungut. Tinggalkanlah sungut-sungut itu, sebab sungut-sungut bukanlah solusi, melainkan sungut-sungut adalah pintu ke dalam dosa yang membuatmu semakin jauh dari Tuhan. Ingatlah apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes 6 ayat 43b, jangan kamu bersungut-sungut. Saudara, lihatlah bagaimana Tuhan itu sungguh amat baik. Ia telah memberikan roti hidup itu bagi kita, agar kita dikenyangkannya, jiwa kita dipuaskannya. Dan hal itu kita temukan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang merupakan roti kehidupan itu. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, tetaplah bersyukur dan bersukacita dalam menjalani kehidupan ini. Stop bersyukur-syukur, tetapi bersyukurlah pada Tuhan. Jalani hidup dengan semangat, berbekal penyertaan Tuhan yang selalu dan pasti memberikanmu apa yang terbaik, indah dan tepat pada waktunya. Bahkan Ia, Tuhan Allah yang sungguh maha kuasa itu, memberikanmu roti kehidupan. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu. Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Tuntun kami dalam Roh-Mu yang kudus, agar kami tidak bersungut-sungut dalam hidup ini, melainkan senantiasa bersyukur kepada-Mu atas segala anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin.